Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah sehat. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik anak-anak ataupun keluarga semuanya. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran lewat Meet. Dikecilkan ya. Alifa, mic-nya dimatikan dulu semuanya nggih. Nanti sini Mas. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran PAI atau pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media Google Meet. Karena masih dalam pandemi COVID, semoga hal ini tidak menjadi tidak menjadi hambatan buat kita untuk belajar. Marilah kita mulai dulu dengan berdoa. Doa sesuai bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Oh, sudah berdoa semuanya? Bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah ya, sudah berdoa semuanya. Sudah hadir semuanya ini. Sudah. Kalau di absen kan ada 18, ini sudah 21, kayaknya sudah hadir semuanya. Ada yang bareng-bareng di situ atau semuanya pegang sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oh, sudah sendiri-sendiri di rumah masing-masing ya. Kebetulan ini juga habis hujan, mungkin pada di rumah sendiri-sendiri. Dipersiapkan juga buku fatonahnya nanti sambil membaca bareng-bareng mungkin nanti. Nah, nanti kita akan masih mempelajari tentang bab pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap percaya diri. Sudah kelihatan? Presentasi Pak Guru kelihatan apa tidak? Tidak. Tidak.
Belum proses. Nah, kelihatan. Sudah. Ada yang sudah. Sudah. Bisa dilihat nih di situ tentang sikap percaya diri. Ada yang mau membaca, coba Pak Guru pengen ngetes kelas 3 sudah pinter-pinter baca ini. Apa ya? Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar Coba satu anak dulu, yang lainnya diam dulu. Mas Azhar dulu. Yang lainnya mic-nya dimatikan semuanya dulu. Nabi Muhammad. Sikap percaya diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Pantaslah hasilnya sukses dan berhasil. Kita perlu meladani Nabi Muhammad dalam selalu Presentasinya. Potong menit Pak. dalam melakukan pekerjaan. Alif dulu Ya, Salah satu kunci stop sharing. kesuksesan dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang Alif apa? dilakukannya dengan percaya diri. Jadi ulangi mana Seseorang yang Tapi ini pada ingin masak ya. sungai menggunakan kali akan Percaya diri Nabi Muhammad. melakukan jika ia tahu diri mampu melakukan bentuk keyakinan akan kemampuan diri misalnya Jadi masa ini baca. Mas Azhar, stop dulu Mas. Ini tadi membaca presentasi Pak Guru apa baca di buku? Nah, berarti kan masalahnya gitu sih Yang di ini Mas, yang di presentasi, makanya aku panjang banget. Neng layar dah pemasangan dah. Oke. Ya. Kemarin presentasi lanjut. Hentikan. Nah, Dari kan gue ada iki sini dia. Ya, bilang dari iki. kan? Alif kamu susah ya. Assalamualaikum. Salam. Sudah? Salam. Iya, kok pelajaran? Suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ripon. Iya, benar Pak. Ini sudah selesai. Rampung-rampung dari Pak Guru saja ya, kayaknya kok anu ya. Kok siapa yang dipencet?
Kita kembali ke, Aku cerita kalau paling lewat. Ngomong aja paling cepat. jadi gini, Pak Guru saja langsung menjelaskan. Jadi sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu semenjak kecil sudah memiliki sikap percaya diri. Nabi Muhammad selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Jadi seluruh ataupun banyak sekali hal-hal atau kegiatan ataupun apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu berhasil. Makanya kita harus mengikuti ataupun mencontoh atau meneladani Nabi Muhammad, karena percaya diri itu adalah salah satu dari kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Assalamualaikum Pak. Salam. Itu Narwoto. Gitu kan. Oleh Narwoto. Kemudian Ye. Gimana kayak Narwoto? Ini pembelajaran dulu ya. pun guys. Ye. Ajarannya Pripun? pripun? Gimana di rumah perkenalan? Oh anu mikir speaker tepatnya ini dari Pak jadi mboten krungu kene. Niki lembaga ada aktif nama Ali. Oh nggih. Nggih pun mangke diulang lagi. Ini kipian. Saya ulangi lagi. Jadi Nabi Muhammad itu seorang nabi yang walaupun masih kecil, pada waktu masih kecil itu sudah memiliki sikap percaya diri. Jadi pada waktu kecil pun Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak tergantung pada orang lain. Di sini ada dicontohkan seorang apa sih percaya diri itu? Nah, percaya diri itu contohnya seorang yang ingin menyeberang misalkan. Seorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Untuk keyakinan atau kemampuan diri, misalnya tenaganya akan menjadi kuat. Kalau yakin percaya diri, nanti tidak akan takut melihat ketinggian dan lain-lainnya. Tapi jika seorang ragu akan kemampuannya, juga mudah takut melihat arus sungai ataupun hal-hal yang lainnya, maka ia akan melakukan pekerjaan itu dengan ragu. Bahkan karena tidak mengenali dirinya, sebetulnya bisa apa tidak, atau bahkan dia menjadi orang yang penakut, maka ia akan bisa kecebur ke sungai. Ini ada contoh di daerah pedalaman di TV kan ada biasanya berita pedalaman daerah Sumatera atau bahkan ada di daerah Banten. Ini ada seorang atau beberapa anak yang harus melewati sungai dalam perjalanannya ke sekolahan. Nah, ini ada sebuah jembatan yang rusak. Mereka harus tetap ke sekolahan. Jadi mereka mau tidak mau tetap harus melewati jembatan yang sudah rusak itu. Makanya ada yang bergelantungan itu. Ada sebagian yang karena mungkin tidak terlalu dalam sungainya, lewat cari jalur yang lain yang arusnya tidak terlalu dalam, akhirnya menyeberangi sungai. Nah, butuh kepercayaan diri. Ketika kalian tidak memiliki percaya diri, maka akan mungkin tidak berani, bahkan lebih baik nggak usah sekolah lah gitu. Nah, kalau di masa pandemi sekarang ini mungkin karena lewatnya mungkin karena tidak percaya diri, akhirnya ujung-ujungnya minta bantuan pada orang tua, mengerjakannya pun dikerjakan oleh orang tua. Jadi kalian berusaha sendiri, bukan orang tua yang mengerjakan, tapi kalian berusaha semampunya.
Walaupun mungkin hasilnya tidak sampai 100, tidak masalah. Kalau memang kalian pengen menjadi anak yang mandiri ataupun percaya diri maksudnya. Nanti ada mandiri. Sampai sini percaya diri sudah agak paham nggih? Atau ada yang masih dibingungkan? Jadi percaya diri itu percaya akan kemampuan diri sendiri. Tidak mengandalkan orang tua atau orang lain atau teman atau kakak dan yang lainnya. Tapi berusaha sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Jadi misalkan nanti ada tugas dari Pak Guru, Ibu Guru pun jangan kemudian Pak ada tugas ini dikerjakan terus dikirimkan, jangan. Tapi Pak ini gimana sih caranya begitu. Jadi minta bantuan caranya, jangan kemudian langsung dikerjakan orang tua, tapi mencoba untuk mengerjakan sendiri dibantu orang tua atau orang lain begitu. Itu adalah percaya diri. Bisa dipahami percaya diri? Halo? Bisa ya? Nah, kita lanjut. Ya. Nah, di sini ada tips ataupun cara supaya percaya diri. Ini kurang hurufnya. Agar seorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan caranya. Yang pertama yaitu dengan bertawakal kepada Allah. Caranya bertawakal atau bertawakal itu bagaimana? Yaitu menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang dikerjakan hanya kepada Allah. Jadi maksudnya begini, kalian berusaha karena kalian belajar, kalian mengerjakan tugas ataupun belajar misalkan. Kalian jangan kemudian menuntut ataupun kepenginannya harus pokoknya 100, tapi berusaha 100, tapi ketika kalian mendapatkan nilai yang kurang, kok memang sudah kemampuannya seperti itu, jangan kemudian menjadi minder atau menjadi tidak semangat lagi, tapi justru tambah kok saya tidak bisa ya, bagaimana sih? Nah, itu baru mencari bantuan. Ini kok saya tidak bisa seperti ini sih, kenapa? Atau tanyakan kepada Pak Guru mungkin, atau pada yang lain yang bisa membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 157. Ada yang mau membacakan? Ini Mbak Hanum coba tadi kayaknya pengen baca. Mbak Hanum, bacakan ayatnya. Enggak itu. Kelihatan Pak enggak? Kecil hurufnya. Kecil ya hurufnya. Full masih. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini Mbak. Bisa kelihatan atau tidak? Oke, coba ayatnya. Bertawakal Ayatnya saja. kepada Ayatnya saja, Mbak. ayat apa artinya? Ayatnya.
Kok aneh? Ada yang lain bantu, coba bacakan. Kecil ya ayatnya ya. Ayatnya gede tapi bingung nih bacaan apa, soalnya saya belum Al-Quran. Belum Saya nggih. masih tahu itu. Nggih. Ya. Coba Pak Guru bacakan aja nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, Mbak Hanum. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatakan Tekad maka bertawakallah kepada kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertawakal. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 157. Yang lainnya mau baca? Bang Fajra. Mas Rifki. Ya, Pak Guru lanjutkan saja. Jadi maksudnya begini. Ketika kita sudah bertawakal, maksudnya ketika kita sudah berusaha, kemudian kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tawakal itu kan pasrah kepada Allah. Maka sungguh Allah itu akan mencintai orang yang bertawakal. Maksudnya seperti itu. Jadi kebuletan tekad ataupun bertawakal itu bagian dari pasrah pada Allah. Ketika kita sudah berusaha, kemudian kita sudah berdoa, pasrah pada Allah, hasilnya kita pasrahkan semuanya, itu adalah urusannya Allah, maka Allah sangat menyukainya. Jadi Allah akan menentukan yang terbaiknya itu seperti apa. Ini sudah paham ya. Jadi ketika sudah berusaha, maka kita wajib memasrahkan hasilnya hanya kepada Allah. Oke. Itu cara pertama supaya percaya diri. Kemudian yang kedua, jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Salah cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita sudah benar-benar mampu atau tidak. Bila kita merasa kurang mampu, maka jangan putus asa untuk selalu belajar dan berusaha agar mampu. Jadi ada usahanya, tapi jangan ragu-ragu. Lanjut. Nah, ini gambaran orang yang ragu-ragu. Ada pertigaan. Kira-kira mau kiri atau lurus atau ke kanan. Nah, kalau orang yang ragu malah jadi bingung, maka tidak bisa memutuskan yang terbaik. Tapi kalau orang yang yakin, tapi keyakinan pun harus didasari dengan pengetahuan. Jangan-jangan yakin-yakin asal yakin-yakinnya nanti salah jalan. Nah, kemudian jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu.
Ada enggak yang seperti itu? Ditunjuk untuk maju ke kelas, depan kelas. Malu ragu-ragu, jangan-jangan nanti salah. Nah, itu jangan seperti itu, tapi pede saja. Kalaupun nanti salah ataupun keliru ya namanya lagi belajar. Nah, tanpa kita sadari waktu yang tersita habis oleh perasaan ragu dan malu. Apabila kita menjadi hamba Allah, bertawakal, maka kita harus menjauhi kedua sifat tadi, yaitu malu dan ragu. Dalam hati kita terbersit ingin melakukan hal yang salah dan keliru, maka perlu malu. Nah, itu boleh malu dan memilih untuk tidak mengerjakannya. Tapi bila kita mau mengerjakan suatu hal yang baik, maka jangan malu-malu atau jangan malu. Misalnya mau membantu orang yang sedang susah, maka jangan malu. Mau melakukan hal baik dan benar harus pede, percaya diri. Tapi misalnya diajak melakukan hal buruk dan merugikan banyak orang, misal korupsi, bohong, nyontek, apalagi nakal pada teman, maka kita harus malu dan menghindarinya dan jangan melakukan hal itu. Jadi harus tahu juga mana yang baik dan mana yang tidak supaya tidak keliru. Itu 3 tips atau 3 cara agar tidak ragu-ragu atau memiliki sikap percaya diri. Selanjutnya sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang mandiri. Sejak kecil Nabi sudah yatim. Apa itu yatim piatu? Ada yang tahu yatim piatu? Tidak memiliki ayah dan ibu. Kenapa? Karena ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah sudah meninggal sejak belum lahir, baru sekitar usia 6 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Kemudian ibunya yaitu siapa ya? Aminah, yaitu Siti Aminah atau Aminah itu meninggal ketika usianya Nabi baru 6 tahun. Nah, meskipun yatim piatu tidak punya ayah ibu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman pada waktu setelah ibunya meninggal. Tetapi walaupun diasuh oleh orang, Nabi Muhammad tidak kemudian menjadi manja. Karenanya Ummu Aiman sangat mencintai Nabi karena sifat Nabi yang mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun, apalagi kepada Ummu Aiman yang mengasuhnya. Nah, ketika usianya mulai menginjak remaja, Nabi pergi ke pasar untuk berdagang mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya Abu Thalib. Jadi usia remaja Nabi sudah mulai berdagang, usaha sendiri, tidak minta-minta kepada pamannya, tapi Nabi berusaha sendiri. Pamannya Nabi siapa namanya? Abu Thalib, itu sudah ada. Nabi menabung tiap uang yang dihasilkannya dari berdagang tadi untuk bekal hidupnya. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Kemudian, apa sih mandiri itu? Nah, mandiri adalah melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain selagi masih mampu mengerjakannya. Itu dilihat ada gambar, ada anak yang sedang mencuci piring itu, terus yang satunya sedang merapikan tempat tidur. Itu contoh berusaha untuk mandiri.
semampunya. Nah, mandiri adalah kebalikan dari sikap manja. Ya, ada yang manja masih dimandikan kalau pagi. Ada yang masih disuapi kalau makan. Oh, itu latihan semampunya, latihan makan sendiri. Ya, anak yang mandiri akan disukai banyak orang, tapi anak yang manja biasanya akan menyusahkan banyak orang. Nah, mau mandi harus celuk-celuk bapakne, mamane, Mbak atau siapa mau mandi. Terus mau makan tinggal ambil sendiri, panggil-panggil orang lain kan, jadinya menyusahkan orang lain. Ya mungkin kalau lagi sempat, kalau misalkan bapak ibunya lagi nggak sempat, nanti jadinya nggak makan, nggak mandi kan. Nah, makanya latihan jadi anak yang mandiri. Anak yang mandiri tidak mudah menyerah, tapi anak yang manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Maka itu, jadilah anak yang mandiri seperti yang dicontohkan Nabi, dan janganlah menjadi anak yang manja. Tuh lihat, ada anak kecil lagi berusaha untuk mencuci sendok. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang percaya diri dan mandiri. Ya, kayaknya sudah paham semua ya. Ya. Kalau sudah paham, coba Pak Guru tanya, apa itu lawan dari mandiri? Manja. Nah, ya. Apa itu lawannya percaya diri? Mandiri. Kemampuan diri sendiri. Kalau percaya diri, lawannya apa? Minder atau tidak percaya diri. Kebalikan dari percaya diri. Terus apa tadi kan ada istilah yatim atau yatim piatu. Tadi maksudnya apa yatim piatu? Ayah ibu. Yang punya ayah ibu karena sudah meninggal. Kalau misalkan ayahnya ibunya di luar negeri bukan yatim piatu ataupun yatim ya, itu karena berjauhan saja. Terus ada lagi yang ditanyakan sebelum ditutup, kayaknya materi ini sangat sedikit. Atau ada yang mau bertanya atau mau cerita atau mau menjelaskan? Coba ada yang mau menjelaskan apa itu percaya diri? Coba Mas Aga. Saya mengandalkan atau percaya kepada kemampuan diri sendiri. Kalau ya Mbak Agnafian, coba contohkan sikap percaya diri. Misalkan
Coba contohkan percaya diri bagaimana? Nah, karena nggak jawab malu-malu kayak gitu berarti kurang percaya diri. Ya, Mbak Fian, ulangi. Tidak manja. Ya, itu lawannya. Selain itu, Mbak Askila, coba Mbak Askila. Contoh dari sikap percaya diri. Apa? Kejauhan jadi nggak jelas ya. Contohnya tadi mengerjakan PR sendiri sudah dikerjakan ya sama orang tua, tapi kerjakan sendiri. Kalau minta bantuan, beda lagi, itu bisa. Kalau kalian sudah tidak mampu, kok nggak bisa ya, baru diminta bantuan. Kayaknya cukup belum ya pelajaran pagi hari ini, kayaknya sudah cukup. Nanti dipelajari lagi untuk tambahan dibaca-baca fatonahnya, nanti Pak Guru kirim tugasnya lewat grup WA saja. Oke. Kalau sudah, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya yang pertemuan yang singkat tadi. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga semuanya diberi kesehatan dan pandemi segera berakhir. Kita bertemu di kelas ya. Tidak lewat HP lagi. Pak Guru akhiri, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.